203180144 jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Strategi Pembelajaran dengan Dimensi Gender Sosial Inklusi, mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Pembahasan yang pertama, pengertian strategi pembelajaran dengan dimensi gender. Salah satu usaha pencapaian kesenjangan gender adalah melalui pendidikan yang responsif gender. Untuk membentuk karakter manusia, maka guru dan peserta didik, tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Gender di kelas setiap proses belajar mengajar. Mengembangkan strategi pembelajaran. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga memotivasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi peserta didik. Gender adalah sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi kondisi sosial budaya, gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologi artinya sama, yaitu jenis kelamin. Seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologi, komposisi, kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan segi gender lebih menekankan kepada perkembangan manusia. Tujuannya, terwujudnya realisasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang adil dan serta dalam berbagai kehidupan perkembangan yang terkait proses pembelajaran. Pembahasan yang kedua, pendidikan berdimensi gender sosial inklusi. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran dengan dimensi gender. Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, sedangkan pengertian pendidikan dimensi gender sosial inklusi adalah pendidikan yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dan sosial oleh masing-masing pendidikan dengan memperhatikan kondisi karakteristik daerah. Yang ketiga, pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Model pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan memberi akses manfaat pada semua peserta didik dalam belajar. Yang keempat, serta memperhatikan potensi perkembangan dan kebutuhan peserta didik yang beragam dan beberapa antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendidikan inklusi bukan saja penting tetapi menampung anak yang berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah yang terpadu. Yang keenam, melainkan juga untuk mengembangkan potensi dalam masa depan mereka dari pendidikan yang cenderung mengabaikan anak yang berkelainan. Yang selanjutnya, pendidikan inklusi ini menyediakan proses pendidikan yang layak menantang dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik agar dapat berhasil. Pendidikan inklusi diartikan sekolah ramah. Sekolah ramah yang terhadap anak sangat aktif menentukan anak tanpa memandang latar belakang. Memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Tujuan pendidikan inklusi ini yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk diasah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, yang relevan, dan tempat dalam wilayahnya. Untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan terhadap akses pembelajaran untuk semua anak, khusus mereka yang kemiskinan, kondisi fisik atau kecacatan, konsep penting yang terdapat dalam sekolah inklusi ini memungkinkan untuk melakukan pembaruan demi memperjuangkan anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi tidak lepas dari sistem pendidikan bagi kalangan penyandang cacat atau difabel yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perkembangan pendidikan inklusi saat ini, khususnya di Indonesia, berkembang cukup pesat dan semakin diterima.
Dalam pembelajaran inklusi, peran guru sangatlah penting karena merupakan tonggak proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat inklusi perlu memiliki kemampuan menerapkan kurikulum yang bersifat heterogen. Langkah yang perlu dipersiapkan guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau siswi dengan mengacu pada kurikulum yang sesuai. Yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa atau siswi yang menekankan pada proses belajar yang optimal. Pembelajaran dapat difleksibelkan dengan melihat kemampuan anak. Yang ketiga, penilaian meliputi pengukuran terhadap materi yang telah dipelajari dengan standar kemampuan dasar yang harus dikuasai. Pengawasan pembelajaran dilakukan tidak hanya oleh pihak sekolah, namun bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan masyarakat. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 juga ditentukan bahwa anak berkebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berstandar kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapat surat tanda tamat belajar yang belangkonya dikeluarkan oleh sekolahan yang bersangkutan. Implementasi pendidikan inklusi hendaknya terus ditumbuh kembangkan dengan baik. Orang tua masyarakat sebagai dorongan untuk bersama pihak sekolah dilihat dalam layanan pendidikan inklusi saat ini. Beberapa alasan mengapa pendidikan inklusi harus diimplementasikan antara lain semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif. Semua anak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatan. Sisi positif implementasi pendidikan inklusi antara lain membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan nilai dan sikap diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memperlakukan analisis situasi pendidikan setempat, memberikan kesempatan kepada anak dan mengidentifikasi alasan mereka tidak sekolah atau bagi anak yang belum atau tidak sekolah. Demikianlah presentasi dari artikel saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.